Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tufatul Laili Maulida sebagai moderator. Di sini saya akan memimpin berjalannya diskusi. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian fonologi yang akan dipresentasikan oleh Amelia Qoriah. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai pengertian fonetik akan dipresentasikan oleh Nilna Munasania. Dan materi yang ketiga yaitu mengenai pengertian fonemik akan dipresentasikan oleh Tufatul Laili Maulida. Kemudian yang terakhir yaitu materi mengenai pengertian artikulasi yang akan dipresentasikan oleh Rima Ayu Astuti. Baik teman-teman, mari kita simak presentasi dari kelompok 8. Dan untuk pemateri yang pertama yaitu kepada Saudari Amelia Qoriah, dipersilahkan. Yang pertama yaitu pengertian fonologi. Istilah fonologi berasal dari kata fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Fonologi adalah ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Adapun pengertian fonologi menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, menurut Haraf, fonologi ialah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua, menurut Krida Laksana, fonologi ialah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Yang ketiga, fonologi menurut Khair yaitu bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari kata fon yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu. Fonetik. Fonetik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia serta bagaimana bunyi itu yang dihasilkan. Fonetik bertugas mendeskripsikan bunyi-bunyi bahasa yang terdapat dalam suatu bahasa. Pengertian fonetik menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Khair, fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Yang kedua menurut Marsono, mengatakan bahwa fonetik ialah ilmu yang menyelidiki dan berusaha merumuskan secara teratur tentang hal ihwal bunyi bahasa. Yang ketiga, menurut Verhaar, fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik bunyi-bunyi bahasa. Fonetik dibagi menjadi 3, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditori. Fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudenya, intensitasnya, dan timbarannya. Fonetik auditori. Fonetik auditori mempelajari tentang cara bunyi bahasa yang ditanggapi oleh pendengar melalui pendengaran dan diterjemahkan oleh otak. Ruang lingkup fonetik. Fonetik mengkaji komponen-komponen bunyi suatu bahasa dan lebih khusus lagi kajian dari aspek fisik seperti pengucapan, penyampaian ucapan, dan penerimaan bunyi dari aspek fungsional yaitu peran yang dimainkan oleh bunyi-bunyi ucaran pada suatu bahasa tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fonemik. Nah, fonemik itu merupakan cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Contohnya, seperti bunyi I yang terdapat pada kata intan, angin, dan batik. Itu ternyata berbeda. Nah, itulah yang disebut sebagai pembeda makna. Nah, selanjutnya, fonemik sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu fonemik suprasegmental dan fonemik segmental. Baik, yang pertama adalah fonemik suprasegmental.
Fonemik suprasegmental itu merupakan fonem yang berupa tekanan sebagai makna pembeda. Contohnya itu pada kata satu, SATU, SAT-U, itu bila dilihat dari maknanya, dengan perbedaan tekanan pengucapan, ternyata masih tetap sama. Nah, seandainya dengan cara membedakan tekanan pengucapan kata itu menyebabkan perbedaan, maka tekanan pembeda makna itulah fonem suprasegmental. Nah, baik, yang kedua adalah fonemik segmental. Fonemik segmental sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu fonem vokal dan fonem konsonan. Yang pertama adalah fonem vokal. Fonem vokal adalah fonem waktu pembentukannya udara yang keluar dari paru-paru, tidak mendapatkan halangan dari rongga mulut, tetapi hanya mendapatkan hambatan dari pita suara. Yang kedua adalah fonem konsonan. Kalau fonem konsonan adalah fonem yang waktu pembentukannya udara yang keluar dari paru-paru sebagian, jadi tidak semuanya keluar, atau seluruhnya mendapatkan halangan di rongga mulut. Artikulasi. Artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang yang terjadi dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi atau bahasa. Daerah artikulasi terletak dari bibir luar sampai pita suara, di mana fonem-fonem terbentuk dari getaran pita suara disertai dengan perubahan posisi lidah dan semacamnya. Artikulasi artinya pengucapan kata melalui mulut agar terdengar dengan baik dan benar serta jelas, sehingga telinga pendengar atau penonton bisa mengerti pada kata-kata yang diucapkan. Pengertian artikulasi menurut beberapa sumber. Menurut Mustain, artikulasi adalah apa yang kita definisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara atau area kemampuan bicara, membaca atau pemrosesan kata lainnya, dan area gerak tambahan atau menulis, membuat sketsa, dan gerak-gerak ekspresif lainnya. Menurut Mustain, artikulasi merujuk kepada apa saja yang berkaitan dengan aktivitas berbicara dan melakukan sesuatu akibat dari pemrosesan hasil dari kerja otak. Penerapan model artikulasi dalam proses pembelajaran sangat melibatkan kemampuan berbicara serta gerak ekspresif akibat dari kegiatan berpikir siswa. Jenis-jenis artikulasi. 1. Hentian atau stop. Terjadi karena aliran udara terhenti sepenuhnya pada suatu tempat oleh alat ucap yang menutup rapat, sehingga terbentuklah bunyi-bunyi seperti P, B, T, D, K, dan G. 2. Spiran. Terjadi bila rongga tempat udara lewat menyempit sehingga terbentuklah bunyi-bunyi berdesis seperti S, SY, dan Z. Yang ketiga, getar atau trill. Terjadi bila salah satu alat ucap bergetar sehingga terbentuk bunyi R. Yang keempat, vokal terjadi bila udara yang keluar dari paru-paru boleh dikatakan tidak mendapat rintangan, sedangkan rongga mulut berubah-ubah bentuknya karena gerakan lidah dan bibir, sehingga terbentuklah bunyi-bunyi seperti A, I, U, E, O. Yang kelima, frikatif. Pada dasarnya, jenis artikulasi ini termasuk ke dalam spiran. Bunyi F, V, dan sebagainya menjadi bunyi yang dihasilkan jenis bunyi ini.